Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfitri Adi Muhajir dan rekan saya Andi Irwan Ahmad. Kami melakukan penelitian yang berjudul Rancang alat robot lengan humanoid sebagai alat alternatif pemindahan gelas kimia menggunakan sensor proximity. Ada keinginan kami untuk melakukan penelitian ini karena kami melihat adanya permasalahan pada laboratorium kimia yang kerap terjadi. Salah satu resiko yang kerap terjadi ini yaitu terkena langsung bahan kimia sehingga menyebabkan bintik merah, gatal-gatal, dan luka bakar. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana merancang robot lengan humanoid sebagai alat alternatif pemindahan gelas kimia menggunakan sensor proximity. Kedua, bagaimana menguji dan mengimplementasikan robot lengan humanoid sebagai alat alternatif pemindahan gelas kimia menggunakan sensor proximity. Tujuan penelitian merancang robot lengan humanoid sebagai alat alternatif pemindahan gelas kimia menggunakan sensor proximity. Kedua, menguji dan mengimplementasikan robot lengan humanoid sebagai alat alternatif pemindahan gelas kimia menggunakan sensor proximity. Batasan masalah pada penelitian ini, robot lengan humanoid hanya memiliki 4 derajat kebebasan, yaitu ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, atau memiliki 2 sendi saja. Pengontrolan hanya dilakukan pada bagian siku dengan robot. 3. Mikrokontroler yang digunakan yaitu Arduino Uno ATmega 328. Sensor proximity hanya dapat membaca jarak sensor ke benda. Pengendalian dengan robot menggunakan motor servo. Adapun manfaat penelitian. 4 bagi peneliti, pengimplementasian ilmu dan hasil dalam merancang robot lengan humanoid menggunakan sensor proximity. Adapun manfaat bagi laboratorium kimia, membantu kimiawan saat melakukan pencampuran bahan kimia di dalam laboratorium kimia. Manfaat bagi akademik, penelitian dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap perancangan dengan robot humanoid menggunakan sensor proximity. Perancangan alat adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki, dan menyusun suatu sistem baik non-fisik maupun fisik secara optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada. Dengan demikian, langkah-langkah pembuatan perancangan akan mengikuti metode teknik tersebut. Robot lengan humanoid adalah suatu sistem elektronik mekanik yang mampu memperlihatkan pergerakan pada lengan robot. Adapun penyusun lengan robot yaitu join sebagai engsel, link sebagai rangka, dan end effector sebagai penjepit, dan base sebagai dudukannya. Arduino adalah suatu mikrokontroler yang digunakan di dunia karena menggunakan chip AVR sebagai alat kontrolernya. Adapun jenis-jenis dari Arduino yaitu jenis-jenis Arduino yaitu Arduino Uno, Mini, Micro, Explora, Intel Galileo, Leonardo, Duo, Robot, Lilipad, Vio, Serial Ethernet, dan Arduino Mega. Kami menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno ATmega 328 memiliki 14 pin input auto output dan 6 pin analog. Software Arduino IDE. IDE merupakan singkatan dari Integrated Development Environment, program yang ditulis menggunakan program C++. Program yang ditulis menggunakan software ini disebut sebagai Sketch. Kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu komponen yang menghubungkan antara Arduino ke papan breadboard atau ke komponen elektronika yang akan digunakan. Breadboard sering disebut dengan project board, merupakan dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan bagian prototipe di sebuah rangkaian elektronik yang belum disolder sehingga dapat diubah komponennya. Motor servo adalah sebuah alat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik sehingga dapat diatur untuk menentukan sudut dari motor servo tersebut. Ada 2 motor servo yaitu servo rotation dan servo continuous. Servo rotasi memiliki 2 derajat kebebasan, 90 derajat ke kanan dan 90 derajat ke kiri. Servo continuous memiliki derajat kebebasan ke segala arah. Relay.
Relay adalah saklar yang dioperasikan secara listrik dan merupakan elektromekanikal yang terdiri dari dua komponen, yaitu elektromagnet dan mekanikal. Fungsi dari relay yaitu mengatur dan mengalirkan listrik ke alat elektronik. Power supply adalah sebuah perangkat yang memasok energi listrik untuk satu atau lebih beban listrik. Power supply menjadi bagian yang sangat penting dalam elektronika yang berfungsi sebagai tenaga listrik utama. Adapun power supply yang kami gunakan yaitu adaptor 5 volt 2 ampere. Sensor proximity merupakan suatu komponen yang dapat mendeteksi ada tidaknya suatu objek. Sensor proximity dapat mendeteksi keberadaan benda di sekelilingnya tanpa ada kontak fisik. Sensor proximity terbagi menjadi dua, proximity induktif dan kapasitif. Sensor proximity kapasitif dapat mendeteksi semua jenis benda, sedangkan sensor proximity induktif ini tidak dapat mendeteksi jenis benda seperti gelas. Pada penelitian ini, kami menggunakan sensor kapasitif untuk mendeteksi keberadaan gelas kimia sebagai alat controller pergerakan robot lengan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Irwan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Irwan Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, di mana jenis penelitian ini yaitu untuk menguji kualitas alat demi keamanan penggunanya. Adapun waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, terhitung dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021. Tempat penelitian dilakukan di laboratorium komputer dan di Laboratorium Kimia Universitas Islam Makassar. Saya akan menjelaskan fungsi dari alat-alat tersebut, yaitu oben yang berfungsi sebagai merekatkan baut pada siku-siku robot lengan. Tang berfungsi menahan baut pada saat direkatkan. Solder berfungsi untuk menyambungkan kabel yang terputus. Gunting kabel berfungsi memotong kabel atau menarik keluar kabel tanpa membuat rusak bagian dalam kabel. Gelas kimia yaitu objek yang akan dipindahkan oleh robot lengan. Dan yang terakhir, meja laboratorium kimia, yaitu tempat pemasangan robot lengan. Di sini saya akan menjelaskan bahan penelitian yang terdiri dari Arduino Uno ATmega 328. Mengapa saya mengambil Arduino Uno 328? Karena Arduino Uno 328 mempunyai 14 digital input output, koneksi USB, tombol reset, dan masih banyak lagi komponen pada Arduino Uno yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga harga tersebut terjangkau. Selanjutnya, 4 motor servo. Mengapa saya hanya mengambil 4 motor servo? Karena putaran poros outputnya terbatas, hanya 90 derajat ke arah kanan dan 90 derajat ke arah kiri, dan total putaran hanya setengah lingkaran atau disebut 180 derajat. Saya juga menggunakan sensor proximity. Kegunaannya di sini adalah mengontrol lengan robot dan mendeteksi benda pada cakupan wilayah kerja sensor. Selanjutnya, screw atau baut, yaitu berfungsi untuk menyambungkan sisi dari robot lengan, dan 8
bahan akrilik atau lin. Bahan inilah yang terpasang sehingga terbentuklah robot lengan. 1. Gipper. Gipper ini adalah penjepit dan yang mengambil gelas kimia. Dan 1. Base. Base yaitu dudukan dari robot lengan. Dudukan inilah yang membuat robot lengan berdiri tegak dan tidak jatuh saat bergerak. 1 buah relay yang fungsinya menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik ke bertegangan yang lebih tinggi. Selanjutnya adapter 5 volt 2 ampere. Adapter 5 volt 2 ampere inilah yang memberikan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem atau di lengan robot. 22. Kabel jumper. Kabel jumper female to male dan male to male. Perbedaan keduanya yaitu kabel jumper female to female memiliki ujung konektor yang berbeda pada setiap ujungnya, yaitu male dan female. Kabel jumper male female dapat digunakan untuk menyambungkan komponen elektronik yang satu dengan yang lainnya pada saat membuat prototipe dengan menggunakan breadboard. Dan yang terakhir, breadboard. Breadboard berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Kita beralih ke cara kerja robot lengan. Di sini pada gambar 3.1 diagram blok sistem robot lengan humanoid. Yang pertama, mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno ATmega 328. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan atau input yang memberikan keluaran output yang berupa pergerakan lengan robot. Yang kedua, pergerakan lengan robot diatur oleh sebuah motor servo. Robot lengan ini menggunakan 4 motor servo. Alat pengontrol robot lengan menggunakan sensor proximity. Robot lengan akan bergerak jika sensor proximity mendeteksi adanya gelas kimia yang berada pada garis yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem kontrol alat ini menggunakan adapter 5 volt 2 ampere yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem lengan robot. Dengan menggunakan sebuah relay 5 volt sebagai penghubung antara Arduino Uno dan adapter. Selanjutnya kita beralih kepada pengumpulan data yang terdiri dari observasi dan studi literatur. Observasi itu sendiri melakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian, yaitu di Laboratorium Universitas Islam Makassar. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur yaitu data-data yang digunakan di dalam data studi literatur didapat dengan cara mengumpulkan jurnal-jurnal dan penelusuran internet yang berkaitan dengan penelitian. Dan yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pakar yang berhubungan dengan teknik pemindahan gelas kimia, sehingga data-data yang telah dikumpulkan akan lebih akurat. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dan diimplementasikan ke dalam pergerakan robot lengan humanoid. Di dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada seseorang yang bernama Halvina SPD yang merupakan salah satu sarjana kimia dari Universitas Tadulako. Dan yang terakhir kita masuk di penyajian data. Bisa kita lihat di gambar 3.2 yaitu komponen-komponen robot lengan humanoid. Dan
Gambar 3.3 inilah proses pergerakan robot lengan humanoid. Dan gambar 3.4 yaitu ukuran robot lengan humanoid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dari presentase penelitian kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.